Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Satria Diputra dengan NPM 2023 1310004. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu aplikasi yang menampilkan video YouTube. Kita langsung saja ke kode Kotlin-nya. Di sini ada package com exampling video, yang dimana ini tuh mendefinisikan namespace dari si aplikasi. Terus ada import Android. Nah, ini tuh kegunaannya sebagai suatu import berbagai kelas yang digunakan seperti web view, web setting, terus ada app compat activity. Nah, terus ada kelas main activity yang dimana utamanya yang akan dijalankan saat aplikasi dibuka. Ini adalah turunan dari si app compat activity ini. Nah, terus kita ke onCreate. Apa sih onCreate? onCreate adalah fungsi yang dijalankan saat activity dibuat. Terus ada suppressLin set JavaScript enable yang digunakan untuk menonaktifkan peringatan bahwa set JavaScript enable dapat menimbulkan resiko keamanan jika tidak hati-hati. Terus ada inisialisasi web view yang ini file YouTube view. Ini adalah suatu komponen web view dari layout XML dengan ID YouTube web view ke dalam kode Kotlin. Nah, terus konfigurasinya apa? Kita ke konfigurasi yang dimana ada web view client, yang dimana menangani navigasi dalam web view, terus mencegah membuka browser eksternal, web from client. Terus web from client digunakan untuk menangani fitur browser modern seperti video full screen. Terus ada di sini JavaScript. Nah, web setting JavaScript enable sama dengan true, yang dimana itu tuh mengaktifkan JavaScript, penting untuk pemutar suatu video. Terus ada mix content mode sama dengan web setting set content always allow, yang mengizinkan dimana itu tuh suatu yang mengizinkan pemuatan konten HTTP di situs HTTPS yang tidak disarankan untuk keamanan, tapi kadang diperlukan untuk YouTube di web view. Terus ada media playback request, gesture sama dengan pulse, yang dimana mengizinkan video diputar otomatis tanpa interaksi pengguna. Nah, di sini ada user agent string, meniru browser Chrome di Android agar situs tidak menolak akses dari web view. Terus kita ke file video ID. File video ID ini link dari video YouTube tersebut. Terus ada HTML yang berisi iframe ya, untuk menampilkan video YouTube dalam layar penuh atau full screen. Gitu. Terus ada HTML ini. Nah, HTML ini memuat ke dalam web view
muat ke dalam web view base URL ini yang https www.youtube.com digunakan untuk merender konten seperti di browser. Kita lanjut ke Android Manifest XML. Nah, manifest ini mendefinisikan hampir sama seperti main activity, yang dimana mendefinisikan namespace XML yang diperlukan untuk atribut Android dan tools ini. Terus kita ke access permission, aplikasi pasti butuh internet. Nah, agar si web view-nya itu bisa membuka YouTube dari https www.youtube.com yang tadi. Nah, terus kita ke allow backup sama dengan true, yang dimana ini tuh mengizinkan sistem mencadangkan data aplikasi. Terus ada icon dan run icon ini hampir sama kegunaannya, seperti ya ini tuh kayak icon aplikasi. Terus ada label ini nama aplikasi yang muncul di launcher. Terus kita lompat ke support karena yang round icon ini hampir sama dengan icon support. RTL sama dengan true ini mendukung tampilan kanan ke kiri. Ini tuh tampilan kanan ke kiri untuk kayak bahasa Arab, Mandarin dan lain sebagainya. Terus di sini ada Android theme, yang dimana theme ini pasti menjelaskan tentang tema dari default aplikasi tersebut. Terus ada target API sama dengan 31 yang digunakan oleh Android Studio. Tools menyatakan aplikasi menargetkan API 31 Android 12. Terus ada aktivitas utama, mendeklarasikan main activity sebagai entry point aplikasi. Terus ada export ini wajib sejak Android 12 Plus agar sistem tahu apakah aktivitas bisa diakses dari luar aplikasi. Dalam hal ini terus ada menandai seperti main. Nah, main activity ini adalah titik awal dari aplikasi. Terus ada launcher agar muncul tampilannya di home screen ya. Tuh. Terus kita ke activity main. XML ya. XML ini General layout adalah komponen layout yang menyusun elemen secara vertikal dari atas ke bawah, berarti dari atas ke bawah gitu. Terus ada layout width dan height yang diatur ke dalam match parent, yang artinya layout ini akan mengisi seluruh ukuran layar yang tadi full screen. Terus ada web view, kita lompat ke web view ini komponen Android
yang digunakan untuk menampilkan halaman web di dalam aplikasi. Terus ada add terus ID YouTube WebView di sini. ID ini digunakan agar bisa diakses dari kode Kotlin di main activity. Terus ada layout width dan layout height juga ya, yang disebut yang di set di match parent, sehingga WebView akan memenuhi seluruh layar karena ini satu-satunya elemen dalam si linear layout. Begitu. Kita coba run si kode ini apakah akan berjalan atau tidak. Kita tunggu. Nah, kodenya berjalan dengan lancar. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan kode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong aku paham ya bang.